Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. First of all, let praise to our God Allah Subhanahu wa taala. Him only do we worship and Him only do we ask for help. Peace be upon to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the last messengers of Allah who shown us the right way of Islam. Alhamdulillah, hari ini adalah hari ketiga kita mengadakan matsama. Semoga kalian semua tetap sehat dan bersemangat walaupun kita berada di rumah masing-masing. Okay, I will introduce myself. My name is Suzana Kurniawati. You can call me Mem Ana. Baiklah, hari ini Mem akan memberikan kalian materi dengan judul efektivitas cara belajar. Belajar di rumah sudah menjadi rutinitas semua siswa sekolah saat ini. Karena imbas dari adanya virus corona yang meresahkan, maka sekolah mewajibkan siswa untuk belajar secara online di rumah. Nah, berikut Mem akan berikan sedikit tips bagaimana cara efektif belajar di rumah. Pertama-tama yang harus kalian lakukan adalah niat dan berdoa. Niat dibutuhkan untuk membuat kita bersungguh-sungguh dalam belajar. Kesungguhan akan membuat kita bersemangat dalam belajar. Jangan lupa diawali dengan berdoa agar semua apa yang kalian lakukan itu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan dalam menerima pelajaran. Yang kedua, belajar di waktu yang tepat dan patuhilah waktu tersebut. Belajar di rumah membuat waktu belajar jadi lebih fleksibel. Kalian bisa mengatur jam belajar sesuka hati. Namun, yang perlu diperhatikan adalah pilihlah waktu belajar di mana kalian bisa lebih fokus untuk memahami materi tersebut. Hal ini dikarenakan setiap orang memiliki waktu fokus yang berbeda-beda. Ada yang pada saat pagi hari baru bisa menerima pelajaran dengan enak, malam pas mau tidur, atau pada subuh hari setelah sholat subuh baru bisa fokus memahami materi. Jadi kapanpun itu pilihlah waktu yang tepat dan patuhi waktu yang sudah kalian pilih. Kemudian dibandingkan dengan belajar langsung atau face to face, sebenarnya belajar online pun bisa berjalan efektif apabila kamu bisa menerapkan disiplin pada diri sendiri. Apalagi pada saat diberi tugas oleh guru kalian, maka tepatilah waktu mengumpulkan tugas tersebut sehingga kalian bisa memudahkan menerima pelajaran yang lain karena tugas yang sebelumnya sudah selesai. Jangan dibuat menumpuk-numpuk. Baiklah, yang ketiga yaitu pilih area belajar yang menyenangkan. Biasanya kalian belajar itu sambil tiduran, tapi diingat juga apakah kalian bisa memahami materi itu dengan sambil tiduran. Sebaiknya kalian mengatur ruangan atau area belajar agar lebih nyaman saat belajar. Area yang nyaman akan membuat kalian lebih fokus untuk belajar. Yang keempat yaitu siapkan koneksi internet. Hal yang paling utama dalam belajar online adalah koneksi internet. Bagaimana bisa belajar jika koneksi internet tidak ada? Oleh karena itu, pilihlah provider yang bagus untuk menunjang aktivitas belajar kalian di rumah sesuai dengan lingkungan rumah kalian. Kadang yang lancar yang mana, provider mana yang lebih lancar, itu yang kalian beli. Dan jangan boros dihabiskan buat main game. Kasihan orang tua kalian yang harus membelikan kalian kuota, tapi malah kalian gunakan lebih banyak untuk game dibandingkan untuk belajar. Kemudian tidak semua siswa juga mempunyai fasilitas wifi di rumahnya. Untuk itu kalian harus bisa memanage agar kuota itu bisa cukup untuk kalian belajar di rumah dan untuk mengirim tugas pada saat guru-guru kalian memberikan tugas atau memberikan materi.
Selanjutnya yang kelima, siapkan air minum. Lebih baik air putih ya, atau makanan kecil untuk ngemil. Kadang-kadang kalian juga pada saat menerima materi dari guru kalian atau mengerjakan tugas di depan laptop atau menggunakan HP kalian lupa minum air putih. Akhirnya harus bolak-balik ke dapur. Pada saat kita belajar fokus, kita belajar tanpa harus pergi bolak-balik ke dapur, sehingga tugas bisa selesai dengan tepat waktu. Dan minum air putih itu juga bisa menjaga kebugaran tubuh kalian, sehingga kalian tetap sehat selama belajar di rumah. Dan yang terakhir adalah jangan belajar sambil nonton film, main sosial media, atau lain-lain yang bisa mengganggu konsentrasi belajarmu. Mem kira ini udah sangat jelas ya, bahwa pada saat belajar ya kita fokus belajar. Karena sosial media kadang-kadang waktu menggunakan sosial media itu kadang lebih menghabiskan waktu daripada belajar. Maka supaya tidak terpecah konsentrasimu, tetap belajar tanpa bermain atau tanpa menonton film. Demikian, semoga bermanfaat materi hari ini. Mem harap kalian tetap bangga, senang, dan bersemangat belajar di Madrasah Aliyah Negeri 1 Sanggau sebagai sekolah pilihan yang terbaik buat kalian dari Allah. Semoga berkah dunia dan akhirat. Madrasah hebat bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.